Enggak. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Live camera action. Saipad proudly present. Oke, Kita mulai. live camera humas. Asik. Tepuk tangan. Oke. Stop. Lanjut. Kakak humas nih. Boleh kenalan dulu dong. Oke, siapa nih Kak? Kakak dulu aja deh. Oke. Benar sweet. Tuh, dari Kak. Oke, Kakak duluan. Aku. Halo teman-teman, nama aku Raquel. Aku dari angkatan 2020. Kenalin, aku Ciara dari angkatan 21. Oke. Kak Raquel dan Kak Ciara, divisi humas. Jadi ngeblank nih divisi Oke. humas. Mungkin aku dulu ya. Iya, boleh. Yang pasti sih namanya juga humas ya, hubungan masyarakat, atau bisa juga disebut PR atau public relation, yang pasti menghubungkan informasi dari panitia dan masyarakat. Karena kan kita kan panitia itu pasti membuat acara yang audiensnya itu dari luar panitia ya. Nah itu kita tuh di sana bertugas untuk bagi informasi gitu. Iya sih. Jadi kayak kita sebagai humas menyampaikan informasi dari panitia ke mungkin peserta-peserta atau yang di luar panitia gitu. Terus selain itu kita juga ini ya Kak, kadang itu ngedata peserta. Iya, betul. Yang join atau yang kadang itu mau ngapain gitu di panitia tersebut. Terus kita juga biasanya apalagi ya? Biasanya sih Kak yang berbayar atau kontekan, jadi kita biasanya kan ada kontak person ya, itu biasa tuh pasti banyak dari peserta tuh tanya-tanya, Kak ini acara jam berapa? Ya bener. Ya ini kapan dan sebagainya, terus ini pembayarannya gimana itu. Nah itu teman-teman humas yang bertugas untuk menjelaskan semuanya, dan kadang tuh meskipun udah ada di poster tapi itu pasti ditanyain lagi. Iya bener banget. Terus biasanya humas tuh udah harus siap diomongin lah, maksudnya harus siap dimarahin sama orang-orang luar kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Oke, jadi banyak hubungan dengan eksternal ya, kayak eksternal. Betul. Bener banget. Ini aku dulu ya Kak. Ya boleh. Oke, jadi humas itu yang paling pertama itu pasti komunikasi. Jadi kita harus kayak bisa berkomunikasi, entah itu ke dalam panitia sendiri, ke orang lain, atau bahkan ke dosen, ke siapapun. Jadi komunikasi kita tuh bener-bener dibutuhkan di sini. Bagaimana berkomunikasi dengan baik kayak gitu. Betul sekali Kak Ciara, dan mau nambahin juga bahwa di humas tuh skill yang penting juga itu kita harus teliti gitu. Karena kan berhubungan dengan mendata peserta, dan Ya, peserta tuh benar. pasti banyak ya Kak, sampai 100, 200 dan sebagainya. Nah itu harus teliti kira-kira apalagi juga terkait pembayarannya. Itu biasanya tuh kita tuh harus mengecek apakah ini benar udah bayar atau belum. Biasanya tuh suka miss gitu, nggak sesuai dengan peraturan yang kita tulis di poster atau ketentuan lainnya gitu. Terus harus ada sabar. Kalau misalnya orang berkali-kali nanya, udah dijelaskan di poster ada, udah pernah dijelasin, terus nanya lagi berkali-kali, dia harus sabar. Kan Iya, kita sabar namanya banget ya. Kita yang bikin acara, kita yang mengundang, kita yang butuh peserta. Masa kita yang marah-marah kan nggak mungkin ya. Jadi kayak harus sabar, harus Iya. jawab. Kita jelasin ulang, nggak boleh yang namanya kayak kebawa emosi. Harus sabar lah ke orang-orang gitu. Oh iya, mau nambahin juga untuk pengalamanku kan pernah ya, aku waktu itu megang Dekanka itu kan berkaitan dengan lomba, dan kebetulan waktu itu aku tuh yang bertugas mengontak alumni. Nah itu sering banget sih, kayak alumni kan udah kerja ya, dan itu kayak kadang jadwalnya gimana, tapi kayak nanya bisa nggak diundur atau gimana karena nabrak dengan jam kerja mereka, dan itu kayak ya itu ditanya-tanyain terus, dan ya itu harus sabar dan mau mendengarkan sih, karena kebanyakan tuh apalagi kalau lomba ya biasanya tuh banyak peserta yang suka nego-nego, dan kita tuh ya harus benar-benar belajar mendengarin, dan harus kita sesuai dengan apa yang udah diputuskan oleh panitia gitu. Jadi
banyak bersabar dan mendengarkan gitu. Jangan nangis kakaknya terharu nih ya. Pengalaman di Humas sangat banyak sampai kakaknya terharu gitu ya. Pernah ngapain aja di Humas. Terus juga di Humas itu kadang kan Humas harus cari peserta. Kadang kalau misalnya belum sesuai dengan target itu Humas harus sangat kerja keras untuk mencari peserta sih. Jadi kayak bener-bener kerja keras buat kayak kontak-kontakin orang, buat cari-cari orang kayak gitu. Kalau di Humas tuh kayak gitu. Oke, ini kakak kayaknya jam terbangnya sudah tinggi. Mungkin kok dari aku dulu ya, karena pengalaman pertama kali saat aku jadi Humas tuh ya, pengalaman pertama harus mengontak perwakilan dari alumni gitu. Dimana itu kan kayak orang asing, dan itu kayak aku tuh kayak semester 2 atau pokoknya semester awal gitu, dan itu kayak takut banget, kayak takut salah ngomong, terus takut kayak responnya dijawab respon lama, terus aku kan berarti harus cari cara untuk mengontak dengan cara lain. Dan itu sebelum nge-send chat itu aku harus kayak sampai nanya ke koordinator, kak ini udah bener gak ya, ini udah bener gak ya, dan itu sih. Dan itu juga sering terjadi sih, kayak apalagi awal-awal mau kontak dengan dosen atau dengan peserta, dan itu ya lama-lama sih bakal terbiasa sih. Dan dari situ aku juga belajar karena memberikan informasi ya, jadi kayak informasi yang panjang ya caranya tuh bisa singkat, padat, dan jelas gitu. Iya bener banget sih. Kalau dari aku mungkin tantangannya hampir sama, harus sabar yang tadi aku bilang. Terus buat tantangan itu mungkin apa ya? Oh ini buat mungkin ngecat dosen. Kita kan kadang buat ngecat dosen atau ngecat dari pihak luar itu kan takut salah. Bener tadi kata Kak Rapia, harus minta saran dari koorku dulu. Ini udah bener apa enggak? Ini udah bener apa enggak? Bahkan emot itu sangat diperhatikan. Emot tepuk tangan, senyum. Ya, itu senyum manis, tepuk tangan gitu. Kita harus sopan untuk menghadapi orang-orang kayak gitu. Dari siapa dulu? Aku dulu deh, Okay. Pak. Jadi buat Medpar ini kan kita ingin untuk mempromosikan acara kita melalui media partner yang kita mintai tolong. Nah, terkadang media partner ini pasti minta imbal balik ke kita. Nah, imbal baliknya tuh tergantung. Biasanya ada yang berupa harus berapa followers, mengikuti followers Instagram mereka. Ada juga yang harus membeli merchandise, ada juga yang harus dicantumkan logonya di poster dan lain-lain. Kalau misalnya kadang kalau misalnya acara webinar itu media partner itu nggak seberapa susah sih. Mungkin untuk media partner mungkin ada yang minta followers hanya kayak gitu dan minta logonya dicantumkan di poster webinar kita kayak gitu. Kalau misalnya dari Kak Rokel gimana? Ya kurang lebih sama sih sama Kak Ciara. Struggle-nya sih memang kita harus memenuhi persyaratan yang mereka minta gitu. Dan terkadang tuh ada yang sampai berbayar, jadi kita kayak harus mikir nih gimana caranya. Ya kalau bisa nggak ada pengeluaran tapi kita tetap dapat untung yang sama gitu. Banget. Itu sih. Oke, berarti divisi Humas tuh job desk-nya juga salah satunya mengkoordinasi media partner yang diajak kerjasama bareng gitu ya berarti? Iya, bener banget. Teringat masa-masa. Iya. Kalau dari aku ya itu ya kan itu biasa lewat chat ya, kontaknya itu ya kayak tenang dulu, itu kayak nggak bisa langsung harus dibales ya, kita tanya dulu ke Renanya gimana, koordinasi dulu, terus sambil pelan-pelan mengatur emosi dan mengerangkai kata-kata yang indah dan cantik gitu loh. Karena kan penting ya untuk komunikasi itu, kata-kata penting untuk disampaikan, karena ya kembali lagi kita kan sebagai humas kan juga membawa citra dari panitia dan acara, jadi ya harus take a time untuk ya mengatur emosi dan mencari jalan keluarnya, karena biasanya tuh kayak banyak gitu ya pertanyaan-pertanyaan atau kayak apalagi kalau lomba itu kayak bisa nggak gini, bisa nggak gitu. Nah itu ya harus dipikirkan baik-baik, jangan sampai kita memberikan informasi yang gegabah gitu. Bener banget sih. Mungkin cara mengatasi yang lain itu
humas kan juga dituntut untuk fast respon ya. Jadi ya caranya ya harus bisa cepet-cepet fast respon, meskipun harus minta pendapat ke koor pastinya biar nggak salah lagi. Terus juga benar tadi harus tenang. Yang pertama itu harus tenang dulu, nggak boleh gegabah, harus dibicarain bareng-bareng sama koor. Terus merangkai kata dengan benar, dengan baik, harus sabar kayak gitu. Terus kalau misalnya kita cari peserta dan pesertanya kurang memenuhi, ya cara mengatasinya kita harus bener-bener harus niat buat ngechat orang satu-satu, kita tawarin mau nggak join perlombaan ini kayak gitu. Jadi kita harus bener-bener chat satu-satu kayak gitu sih. Iya, pernah. Aku jadi inget dulu pengalaman banget nih kayaknya. Pengalamanku dulu tuh kayak grup angkatan apa ya, aku lupa angkatan berapa, tapi itu kayak hampir dari membernya tuh aku chatin satu-satu. Ada yang pernah dirit aja, ada yang bales. Iya bener-bener, kalau dirit aja pengalaman Iya, kayak ya oke lah. Tapi itu ya cukup lelah, dan kayak itu sampai hari ini aku mau ngechat berapa orang, besok mau berapa orang, itu sampai tak bagi karena itu harus aku kontak semua gitu. Karena ya kita harus menawari acara gitu, karena emang tugas kita. Tapi setelah itu berlalu ya cukup seru juga ya. Cukup seru dan terkenang sampai lulus kayaknya. Sampai nanti kerja pun kayaknya teringat. Iya. Kalau dicuekin orang. Udah terbiasa di ghosting ya. Iya bener. Mungkin kakak dulu deh. Kalau dari aku, pertama itu ya kan karena kita terbiasa menyampaikan informasi, aku tuh jadi terbiasa ya, nggak hanya waktu aku jadi humas, tapi aku jadi mahasiswa, aku jadi teman kelompok itu terbiasa dengan informasi yang banyak. Aku terbiasa harus menyampaikannya dengan singkat dan dapat dipahami orang lain gitu. Apalagi kalau diskusi, kadang kan kita kayak apalagi ngechat nih, itu kan pasti kayak banyak misinformasi, dan aku tuh belajar untuk menyampaikannya dengan jelas juga, dengan singkat, padat dan jelas. Itu udah terbiasa. Apalagi untuk chat untuk dosen atau pihak lain, itu aku terbiasa kayak udah berani loh, udah kuat nih bos ya, udah nggak ragu lagi gitu, udah nggak takut dimarahin nih bos, udah kuat nih bos, udah kebal nih bos gitu. Sama kayak Kak Raquel, aku jadi lebih berani buat ngechat orang, aku jadi lebih berani buat ngechat dosen tanpa perlu ragu-ragu ini gimana ya, terus mungkin apalagi ya, bisa lebih berani ngomong sama orang. Benar. Lebih berani ngomong sama orang. Biasanya kan kadang kan ada orang kayak takut-takut gitu sama orang. Nah sekarang join humas guys, makanya kita harus join humas biar berani ngomong sama orang. Karena skill komunikasi itu sangat dilatih. Iya benar. Ya itu sih benar. Jadi lebih berani ngomong sama orang asing sih terutama. Gitu. Kayak gitu. Jadi overall worth it ya Kak? Iya, worth it dong, worth it, sangat worth it. Oke, thank you banget udah sharing sama kita. Mungkin kita tepuk tangan dulu nih